tahan gempa. Apa itu, Milo? Ini adalah rancangan rumah kita yang baru, Miko. Apakah rumah kita nanti akan tahan gempa? Tentu saja, aku sudah menghitungnya. Memangnya bagaimana sih rumah yang tahan gempa itu, Milo? Bangunan kita biasanya dibuat untuk tahan terhadap beban gravitasi yang akan menarik beban ke arah bumi. Namun, saat bangunan itu terkena akselerasi yaitu gempa, maka gayanya akan masuk secara lateral atau horizontal dan belum tentu bangunan kita tahan terhadap itu. Nah, bangunan tahan gempa itu dibuat agar dapat menurunkan risiko bahaya saat terjadinya gempa. Bagaimana caranya membuat bangunan kita tahan terhadap gaya horizontal? Bisa dengan berbagai cara. Pertama, kamu lihat struktur ini. Sisi kiri dan kanannya tidak kaku kan? Coba sekarang kita dorong dari kiri. Wah, langsung jatuh. Nah, bagaimana jika sudut-sudutnya kita buat menjadi kaku? Kira-kira akan menjadi lebih kuat atau tidak ya? Wah, iya, lebih kuat. Selain itu, kita juga bisa memberikan bracing seperti ini. Wah, iya, lebih kuat. Maka itu, di rumah-rumah zaman dulu seperti Omo Hadadinias, selalu ada bracing seperti ini, Miko. Mereka membuat rumahnya menjadi tahan terhadap gempa. Aku jadi ingat, gedung-gedung yang aku lihat di Jepang waktu itu juga ada bracingnya. Ternyata itu agar bangunannya tahan gempa ya. Akan tetapi Milo, aku tidak pernah melihat rumah-rumah dengan bracing seperti ini di sekitar kita. Hanya tembok saja yang tampak dari luar rumah. Memangnya ada bracingnya ya Milo? Ya, memang tidak terlihat, tetapi untuk bangunan seperti rumah, tembok itu sendiri sebenarnya bekerja seperti bracing. Nah, bagaimana caranya agar prinsip-prinsip tadi bisa diaplikasikan di rumah kita ya Milo? Jadi, di antara kolom dan balok harus kaku. Kita akan pakai angkur-angkur dari kolom ke fondasi dan dari kolom ke balok. Di antara tembok dan kolom harus bersatu. Setiap beberapa baris batu bata harus ada tulangan. Tembok akan bekerja seperti bracing. Ukuran tembok harus kurang dari 12 meter persegi. Jika lebih, kita harus pasang kolom lagi. Setiap ada pintu dan jendela harus dipasang kolom lagi. Ukuran kolom harus selalu lebih besar dari balok. Coba lihat ini, Miko. Misalnya, ini adalah rumah 2 lantai. Jika kolom yang ini kita ambil, kira-kira apa ya yang terjadi kalau kita goyangkan? Wah, gagal semua. Betul. Oleh karena itu, kolom harus selalu lebih kuat daripada balok. Nah, itulah prinsip-prinsip membuat rumah tahan gempa, Miko. Wah, aku sudah tidak sabar membangun rumah kita yang baru. Terima kasih telah merancang rumah tahan gempa untuk kita, Milo. Iya, aku juga sudah tidak sabar. Ayo,